Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lintang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai port security. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengenalan port security. Definisi: port security adalah fitur pada switch yang membatasi perangkat yang boleh terhubung berdasarkan MIC address. Mengapa perlu? Mencegah akses fisik tidak sah, mengurangi risiko spoofing, dan melindungi sumber daya jaringan. Ancaman yang dicegah: root device atau penyusup, dan MIC spoofing, dan flooding MIC table. Lanjut, fungsi dan tujuan port security. Yang pertama, membatasi perangkat, mengatur berapa dan perangkat mana atau MIC yang diizinkan pada setiap port. Yang kedua, mencegah akses tidak sah, menolak atau menangguhkan port saat ada perangkat yang tidak dikenali. Yang ketiga, meningkatkan keamanan LAN, meminimalkan gangguan jaringan dan potensi penyalahgunaan akses fisik. Cara kerja port security. Yang pertama, identifikasi. Switch mengenali perangkat melalui MIC address. Pembelajaran MIC. Secure MIC address bisa dipelajari statis, dinamis, atau sticky. Pembatasan jumlah. Tetapkan maksimum per port, misal 1 atau 2 perangkat. Reaksi saat pelanggaran. Switch melakukan tindakan sesuai violation mode. Macam-macam port security. Yang pertama, static secure MIC. MIC dimasukkan manual oleh administrator, tidak berubah otomatis. Yang kedua, dynamic secure MIC. Switch belajar MIC saat perangkat terhubung dan akan menghilang saat restart. Sticky secure MIC. MIC yang dipelajari dapat disimpan otomatis ke konfigurasi MIC address sticky. Karakteristik singkat: static sama dengan stabil, dynamic sama dengan sementara, sticky sama dengan nyaman, plus persistent. Violation mode protect. Cara kerja: ketika jumlah MIC melebihi limit, switch membuang atau drop frame dari perangkat tidak dikenal tetapi port tetap aktif. Tindakan switch: tidak mengirim log SNMP atau konsol khusus pelanggaran. Port tetap up, hanya paket dari MIC yang tidak dikenal yang dibuang. Kelebihan dan kekurangan: pro, minim gangguan layanan, sementara kontra, sulit dideteksi. Sementara kontra, sulit mendeteksi insiden tanpa logging. Violation mode strict. Cara kerja: switch membuang frame dari MIC tidak dikenal dan mengirimkan log atau notification. Logging dan counter. Switch menambah counter pelanggaran dan bisa mengirim log atau konsol sehingga administrator mendapat peringatan. Kelebihan dan kekurangan: pro, ada bukti insiden dan monitoring, sementara kontra, port masih aktif sehingga perangkat lain tetap dapat menggunakan port. Violation mode shutdown. Cara kerja: switch menonaktifkan port saat terjadi pelanggaran sehingga semua lalu lintas pada port dihentikan. 1. R disable. Port tetap mati sampai administrator menulis misalnya shutdown/no shutdown atau R disable recovery. Dampak dan pemulihan. Dampak: gangguan layanan untuk perangkat yang terhubung. Pemulihan: periksa sebab, perbaiki perangkat, kemudian aktifkan kembali port secara manual atau via auto recovery. Di sini kita akan membandingkan protect, restrict, dan shutdown. Yang pertama, fitur mengirim log. Protect tidak, sedangkan restrict ya. Lalu shutdown-nya biasanya. Menambah counter, protect tidak, restrict ya. Sementara shutdown ya. Menonaktifkan port, protect tidak, restrict tidak, dan shutdown ya. Karena
ada R disable. Lalu di sini ada rekomendasi protect saat toleransi tinggi, sedikit monitoring, restrict saat butuh alert tanpa memutus port, shutdown saat keamanan ketat atau insiden berulang. Kapan digunakan? Protect lingkungan laboratorium atau tamu minim gangguan. Restrict jaringan produksi yang butuh pemantauan tapi tidak langsung memutus layanan. Shutdown area sensitif, akses ketat dan tindakan cepat diperlukan. Kemudian di sini ada diagram alur pelanggaran MIC address. Yang pertama action taken, yang kedua allow, yang ketiga switch check MIC, yang keempat device connect. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan contoh konfigurasi. Ringkasan singkat, port security mengontrol perangkat di level port menggunakan MIC address, mencegah akses fisik tidak sah, dan menawarkan 3 mode tindakan saat pelanggaran. Rekomendasi, gunakan sticky untuk endpoint tetap, gunakan restrict bila ingin monitoring tanpa memutus layanan, gunakan shutdown pada area sensitif atau bila insiden berulang. Kemudian di sini ada contoh konfigurasi Cisco. Catatan, sesuaikan interface dan nilai maksimum sesuai kebutuhan lab atau jaringan. Sekian dari saya untuk video port security kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Sekian dari saya, terima kasih.